bersama-sama dengan iman sekali lagi. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas.
Shalom, selamat pagi sidang jemaat GBT Yesus Hidup yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali boleh sebentar menikmati berkat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar dan kita sama-sama renungkan. Sebelumnya, sudah makasih Tuhan, kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pada pagi hari ini bersyukur kembali di waktu dan seperti ini yang kami dapatkan dari Engkau Tuhan, hanya karena kasih anugerah Tuhan, kami berkesempatan kembali untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami sama-sama pelajari dan renungkan. Tuhan Yesus, biar hanya Engkau saja yang memimpin kami, mengurapi kami, baik hamba-Mu, baik juga segenap sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan secara online ini. Pengurapan dari Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai selesainya pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan kami persilakan Tuhan Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita pagi hari ini sama-sama mendapatkan karunia berkat kesempatan untuk sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini tema yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala, yaitu dengan tema kemenangan oleh Kristus Yesus. Kemenangan oleh Kristus Yesus. Dalam satu ayat tema, yaitu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Kita akan baca bersama-sama ayat tema pada pagi hari ini dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya. Sudah kasih dan kasih Tuhan, saya teringat ada satu lagu yang dengan lirik ya seperti ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang ya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun ya. Dalam lagu ini dikatakan kita menang bersama Yesus ya. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar dengan tema kemenangan oleh Kristus Yesus ya. Dan dari ayat tema yang kita baca tadi, kita dikatakan kita diberikan kemenangan oleh Allah, yang oleh karena Kristus Tuhan kita sudah menang. Jadi sudah kasih Tuhan, kita bisa membaca dan kita bisa melihat dan kita bisa merenungkan yang sudah menang itu adalah Kristus Yesus ya. Dan kita mendapatkan bagian dari kemenangan itu ya. Kita dikatakan dalam lagu kita menang bersama Yesus. Dan kita menang karena Kristus Yesus Tuhan kita itu sudah menang ya. Dan minggu-minggu ini kita masih adalah minggu peringatan dari Jumat Agung, Paskah, dan nanti ada kebangkitan dan juga ada kebangkitan Tuhan yang merupakan satu rangkaian kemenangan Tuhan Yesus kita ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, sudah kasih Tuhan, kemenangan apa yang diberikan Allah kepada kita karena Yesus sudah menang ya. Kita akan lihat dalam 1 Korintus ini pasal 15 ini ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-55 dan ke-56 ya. Saya akan bacakan bagi saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dan ke-56. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kemenangan di sini, kemenangan yang Allah berikan bagi kita karena Yesus sudah menang di kayu salib, adalah kemenangan atas maut, atas dosa, atas kuasa dosa ya. Hasil dari setan dan iblis ya.
yaitu maut, dosa, dan kuasa dosa. Dan Kristus sudah menang, dan Allah memberikan kepada kita kemenangan atas maut, dosa, kuasa dosa. Mungkin kita dalam hidup ini dapat memperoleh banyak kemenangan-kemenangan, saudara. Kita bisa memperoleh hadiah, ya, kita bisa memperoleh juara-juara lomba, menang mengatasi segala sesuatu, mengatasi sesuatu, ya. Kita memperoleh kemenangan itu, ya, dan lain sebagainya yang berupa bagi kita adalah kemenangan, ya. Tapi ada satu kemenangan yang kita tidak dapat peroleh, ya. Dan kemenangan itu yang hanya dapat diperoleh oleh Yesus Kristus. Dan kemenangan itu adalah yang tadi, menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kuasa dosa. Dulu kita ada dalam posisi menuju maut, ya, kematian. Ya, kita ada dalam suatu posisi berdosa dan kita tidak bisa benar. Kita ada dalam satu posisi ada di dalam penguasaan dosa. Dan kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ya. Kemenangan tersebut dapat diperoleh hanya Yesus Kristus saja. Dan kemenangan itu ada di atas kayu salib. Ya. Dan karena Kristus sudah menang, ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasi hal tersebut. Tapi karena Kristus sudah menang dan kita mendapat kasih karunia-Nya, kita sekarang menjadi orang yang disanggupkan untuk menang juga. Oleh karena itu ayat tema tadi dikatakan kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur karena kita memiliki kasih karunia Allah untuk kita menjadi juga sebagai orang yang menang, karena Kristus sudah menang, ya. Dan karena Kristus sudah menang, ya, dan kemenangan itu dari Allah melalui Yesus itu, ya, disalurkan kepada kita. Dan sekarang kemenangan dari Allah yang melalui Yesus itu kita gunakan untuk apa? Ya, pertanyaan berikutnya, kemenangan dari Allah itu yang dari Yesus itu kita gunakan untuk apa? Ya. Yang pertama kita akan belajar sama-sama kemenangan dari Allah melalui Yesus ini kita gunakan untuk yang pertama, hidup dalam kebenaran. Ya. Ini kita perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Roma 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kemenangan Kristus kita gunakan untuk kita hidup dalam kebenaran. Kemenangan Kristus membuat kita ingat untuk hidup dengan cara-cara yang benar. Sudah dalam kasih Tuhan masih banyak di luar sana yang hidup dengan cara yang tidak benar. Ya. Tapi bagi kita yang sudah mendapatkan kemenangan dari Yesus, ya, kita mendapat bagian untuk melakukan kebenaran. Ya. Kita harus ingat untuk kita hidup dengan cara-cara yang benar. Kita berpikir, kita bertindak, kita bekerja, ya, dengan benar, menghasilkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, ya. Mungkin seperti dalam sekarang ini, dalam masa pandemi ini, ya, kita berpikir, kita bertindak dengan cara yang benar, kita disiplin menjaga kesehatan kita disiplin, ya, memakai masker, ya. Kita bertindak dengan cara-cara yang benar, ya. Meskipun mungkin dalam masa pandemi ini, ya, kita masih ada dalam satu kesulitan, mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, kita kesulitan dalam bersosial, dan kita ada kesulitan hal-hal yang lainnya, ya. Tapi kita tetap menjaga untuk melakukan hal-hal yang benar. Jangan sampai kita
terkecoh untuk melakukan, ya, berpikir, bertindak dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Tapi kemenangan Kristus membuat kita ingat untuk hidup dengan cara yang benar, ya. Tempo lalu ada satu pejabat, ya, dalam masa pandemi ini di mana masyarakat mengalami kesulitan, kesukaran, ya, bertindak dengan cara yang tidak benar, ya, melakukan hal-hal dalam pekerjaannya korupsi, ya. Itu sungguh di luar hal-hal yang benar, ya. Tapi kita yang sudah menang bersama Tuhan, kita ingat kita hidup dengan cara-cara yang benar. Kita hidup dalam kebenaran karena Kristus sudah menang, ya. Dan kita memiliki kewajiban menyerahkan segenap hidup kita, ya, untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dengan cara kita menjadi hamba kebenaran tadi, ya. Lalu yang kedua, ya, sudah dalam kasih Tuhan, ya. Kemenangan Kristus kita gunakan untuk apa, ya? Kemenangan dan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk kita hidup dalam damai sejahtera, ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-1 mengatakan seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Efesus pasal 2 ayat 13 dan ke-14 mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kemenangan oleh Kristus Yesus membuat kita memiliki hubungan damai kembali dengan Allah. Dan hidup damai sejahtera ini kita salurkan kepada sesama kita, ya. Apa sih arti damai sejahtera? Damai sejahtera itu artinya ketenangan hati dan pikiran, ya. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata eirene, ya. Artinya ketenangan hati dan pikiran. Dan hal ini timbul berdasarkan karena adanya hubungan yang benar dan baik antara seseorang dengan yang lain dan yang utamanya dengan Tuhannya, ya. Jadi hubungan yang benar dan baik antara Tuhan dan sesama menimbulkan ketenangan hati dan pikiran. Kemenangan Yesus di kayu salib membuat adanya damai sejahtera, ya, antara kita dengan Allah. Karena adanya hubungan damai sejahtera kita dengan Allah yang baik, membuat kita juga harus memiliki hubungan yang benar dan baik dengan sesama kita, ya. Orang dapat saja tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, mungkin karena belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya. Tapi kita yang sudah memiliki kemenangan dari Yesus, yang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, ya. Dalam hubungan dalam keluarga, dengan saudara kita yang mungkin sekeluarga, ya. Lalu dengan hubungan dengan teman, rekan kerja, dengan lingkungan di sosial kita, di rumah kita, dengan tetangga kita. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, ya. Kita bisa melihat satu contohnya hubungan yang baik antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan memiliki hubungan yang baik, ya, ikatan yang baik karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Lalu Daud memiliki hubungan yang baik dengan Yonatan, ya. Meskipun Daud, ya, meskipun Saul, ya, ayahnya Yonatan memperlakukan tidak baik kepada Daud. Daud memiliki, ya, perlakuan yang tidak baik dari Saul, ya. Tapi Daud kalau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia bisa bergaul dengan baik dengan Yonatan, ya. Kita tahu Yonatan adalah anaknya Saul, ya, sangat dekat.
ya. Padahal Daud bisa saja memiliki hubungan yang tidak baik dengan Yonatan karena ayahnya Saul tidak baik kepada Daud, ya. Tapi Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga hubungan dengan sesama, ya, yaitu Yonatan, dia baik. Meskipun Saul ayah Yonatan tidak melakukan dengan baik kepada Daud. Ya, satu contoh yang membuat kita juga harus memiliki hubungan damai dengan sesama. Karena kemenangan Kristus, ya, membuat kita hidup berdamai sejahtera dengan Allah kita, ya. Ketenangan hati dan pikiran, ya, membuat kita juga berhubungan baik dengan sesama, ya. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, tapi kita mau memiliki damai sejahtera Kristus memerintah atas hidup kita, ya. Sebagai bagian yang terakhir, saudara kasih Tuhan, kemenangan Kristus di kayu salib yang diberikan kepada kita membuat kita bisa menggunakannya untuk apa? Untuk yang ketiga, hidup dalam sukacita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Kemenangan Kristus yang membuat kita bisa hidup dalam sukacita. Hidup bersukacita karena kita memiliki pengharapan yang lebih jauh lagi dari sekedar hidup yang sementara ini. Ya. Kita boleh bersukacita mungkin karena kita hidup dalam keadaan yang baik. Ya, di dunia ini kita memiliki keadaan yang baik. Nah, kita bisa bersukacita dan itu dapat dikatakan harus, ya, kita harus bisa bersukacita. Ya, dalam keadaan baik kita harus bisa bersukacita. Karena Tuhan juga pasti senang kalau kita hidup senang, ya. Jadi di dunia ini kita bisa hidup baik dan kita harus bersukacita. Itu bagus karena Tuhan juga senang kalau kita hidupnya senang, ya. Apalagi kalau kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita, ya. Bahkan dikatakan kita harus menjadi berkat, ya. Mulai dari keluarga sendiri kita, ya, anggota inti kita harus menjadi berkat bagi keluarga inti kita, ya. Lalu keluarga yang dekat-dekat, saudara dekat kita, lalu ke sekeliling kita yang lain lagi, lalu ke lingkaran yang luas lagi kita menjadi berkat. Itu jauh lebih bagus, ya, karena ada lagu bahwa hidup inilah kesempatan dan dikatakan di terakhirnya hidup ini harus jadi berkat, ya. Kita harus memiliki kehidupan yang baik untuk menjadi berkat karena Tuhan juga senang kalau kita memiliki keadaan yang baik, ya. Dan juga Tuhan juga bisa sedih kalau kita hidupnya menderita, hidupnya mungkin susah. Apalagi kalau kita hidupnya susah, menderita karena kesalahan kita, Tuhan lebih sedih lagi, ya. Kita bersukacita kalau kita keadaan baik, itu bagus. Tapi ada satu sukacita lagi yang lebih lagi, ya. Karena Yesus memberikan kita kemenangan, maka kita dapat bersukacita karena kita sekarang memiliki pengharapan bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal, ya. Hasil dari kemenangan Kristus, ya. Karena dalam iman kekristenan kita masih ada satu kehidupan yang harus kita jalani selain kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan yang baik ini hanya kita bisa peroleh dalam kemenangan Kristus di kayu salib. Dan itu yang membuat kita harus bersukacita melebihi sukacita yang lain yang bisa kita peroleh di dunia ini, ya. Dan sukacita ini bisa kita peroleh melalui kemenangan Kristus saja, bukan kemenangan kita. Inilah yang kita gunakan. Kita hidup bersukacita karena kita memiliki pengharapan yang baik. Karena Kristus sudah menang kayu salib, kita memiliki pengharapan yang baik bahwa kita dalam iman Kristen kita memiliki hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kemenangan Kristus di kayu salib kita gunakan untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita hidup dalam damai sejahtera, untuk kita hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan sebagai ayat yang terakhir pada pagi hari ini, sebagai ayat nasihat kita,
Ya, kita baca dalam lanjutannya itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya. Terima kasih Tuhan, kita akan baca sama-sama ayat terakhir ini ya dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita yang sudah menang bersama Tuhan, ya kita mau berdiri teguh. Kita mau jangan goyah. Kita mau tetap giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Dan juga kita akan berdoa Bapa kami, dan kita akan menerima doa berkat. Ya, kita akan tundukkan kepala kita dan kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur atas berkat firman Tuhan. Kami juga terlebih lagi juga bersyukur atas kemenangan Engkau Tuhan di kayu salib. Dan karena kasih karunia Tuhan juga kami boleh menjadi orang-orang yang menang bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, kami kembali boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau belajar dan terus belajar untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan dengan Engkau, dengan sesama kami. Kami mau tetap ada dalam satu posisi bersuka cita karena Tuhan begitu baik kepada kami, memiliki pengharapan yang luar biasa. Bahkan kami tetap mau bersuka cita, Engkau sudah menyiapkan hal-hal yang baik untuk kami hidup sementara dunia ini. Kami yakin percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, kami akan memiliki sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami pada pagi hari ini berdoa untuk segenap sidang jemaat GBT Hidup. Kami mohonkan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan untuk seluruh sidang jemaat GBT Hidup, serta keluarga-keluarga yang ada. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Para suami istri yang bekerja, Engkau mudahkan pekerjaan mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka untuk dapat mereka memiliki hasil yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kami mau juga berdoa untuk setiap anak-anak jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu GBT Hidup, supaya ketika mereka juga belajar di masa pandemi ini secara online, secara pembelajaran jarak jauh, mereka tetap belajar dengan baik, semangat dalam belajar. Mereka juga memiliki pengetahuan yang bertambah sebab Tuhan menyertai anak-anak jemaat, anak-anak sekolah minggu ini dalam belajarnya, dalam pendidikannya. Tuhan anugerahkan kepada mereka juga, kepada seluruh sidang jemaat GBT Hidup, kesehatan yang baik ya Tuhan, imunitas tubuh yang baik ya Tuhan Yesus, baik mereka yang sudah divaksin, baik mereka yang belum. Tuhan memberikan imunitas tubuh, kekebalan tubuh yang baik bagi kami semua. Bahkan pada saat ini kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan, khususnya untuk Ibu Gembala kami yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya tangan Tuhan juga menjamah Ibu Gembala kami, menyembuhkan tubuh Ibu Gembala kami, supaya kembali memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Dalam nama Yesus, setiap sakit, penyakit, pusing, atau apapun gangguan tubuh yang lainnya, sudah Tuhan tanggung di kayu salib, dan Ibu Gembala kami sudah menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Juga kami, khususnya kami juga pada pagi ini berdoa untuk Opah Benghwat. Kiranya tangan Tuhan juga yang memberikan sukacita, pengharapan yang baik di masa lansianya ini. Opah Benghwat tetap di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang baik untuk Opah Benghwat. Sukacita terus menyertai dalam kehidupan Opah Benghwat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kami juga pada pagi hari ini berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta, pemilik restoran Alam Desa di sana. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati Bapak Gunarta, istri, anak, mantu, dan cucu-cucunya, dan seluruh karyawan Alam Desa di sana. Tuhan mendapatkan penyertaan, perlindungan yang baik dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, sehingga restoran Alam Desa ini juga dapat tetap berlangsung dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan keluarga Bapak Gunarta boleh menerima
kasih karunia Tuhan, hal-hal yang baik dari Tuhan juga. Kami juga pagi hari ini berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia tercinta ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan bangsa negara Indonesia ini supaya tetap ada di dalam penuh kedamaian, ketentraman, sukacita dari Tuhan menyertai kehidupan seluruh bangsa Indonesia, kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ini. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, baik Bapak Presiden Jokowi, Ketua MPR, DPR, jajaran kementerian, supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik, satu dengan yang lain boleh bersinergi menghasilkan hal-hal yang baik. Tuhan tolong untuk setiap kebijakan yang harus diambil supaya memperoleh hasil yang baik di dalam setiap kebijakan yang harus ditetapkan. Dan kami juga seluruh masyarakat Indonesia boleh mentaati peraturan-peraturan yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, dan kami juga boleh masyarakat Indonesia ini bersatu padu di masa pandemi ini untuk mengatasi persoalan kebangsaan ini ya Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kami saat ini mau berdoa sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih dan kasih Tuhan, saudara tandahkan tangan saudara dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sudah kasih Tuhan, kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.
bersama-sama dengan iman sekali lagi. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya didamai. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. By the blood of Jesus we are set free. There is freedom in His blood. Oh Jesus, thank you Jesus. His power sets me